guys, welcome to my channel Claire Hayes. So, kemarin-kemarin kita udah lihat nih pengumuman dari Pak Menkes yang akan mewajibkan dan menggratiskan vaksin HPV untuk anak usia 9-12 tahun ya kalau nggak salah. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih berita ini, cuman yang aku lihat tuh masih banyak temen-temen yang bingung gitu, kayak apa sih bedanya antara vaksin HPV dengan pap smear, terus kalau belum menikah tuh better vaksin HPV atau pap smear, kalau udah nikah atau katakanlah udah aktif berhubungan seksual masih boleh vaksin HPV atau enggak. Tenang, semua itu bakal kita bahas secara singkat, padat, dan jelas di video ini bersama Claire Hayes. Jadi stay tune dan jangan lupa untuk subscribe dulu dong ke channel Claire Hayes. Klik. Thank you, dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also my friends on Instagram @clairhayes and my TikTok @clairhayes. Oke, so pertama kita lihat dulu vaksin HPV ya. Basically tujuan dari vaksin HPV adalah untuk memberikan perlindungan terhadap virus HPV ya, Human Papilloma Virus, yang mana beberapa subtipenya itu adalah penyebab dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi kanker serviks atau leher rahim ini adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak diderita oleh wanita di seluruh dunia dan sifatnya itu mematikan. 95% disebabkan oleh HPV 16 dan 18. Bisa dibilang ini adalah pembunuh wanita terbanyak setelah kanker payudara. Kapan sih seseorang bisa terpapar HPV? Yaitu ketika mereka sudah aktif atau sudah pernah berhubungan seksual. Terutama buat teman-teman yang menikah atau mulai melakukan aktivitas seksual di usia muda, yaitu di bawah 20 tahun. Ada riwayat infeksi di area kelamin atau IMS, infeksi menular seksual. Terus bergonta-ganti pasangan seks, kurang menjaga kebersihan alat kelamin, ada riwayat kanker pada keluarga, perempuan yang melahirkan banyak anak, merokok, ada riwayat tes pap yang abnormal sebelumnya, dan menurunnya kekebalan tubuh. So, sama seperti vaksin lain, vaksin HPV ini bekerja dengan memicu tubuh untuk membentuk antibodi nih terhadap virus HPV. Sehingga amit-amit nanti terpapar ya, tubuh ini udah punya tentara duluan nih, udah punya antibodi duluan untuk bisa ngebunuh si virus HPV ini. Sistem imun ya kan. That's why vaksin HPV paling tepat diberikan sebelum seseorang berhubungan seksual. Karena gini, ketika berhubungan seksual itu tuh udah ada risiko HPV yang udah masuk gitu loh. Jadi sebelum dia masuk ya harusnya udah kita bentengi dulu. Nah, bentengnya ini adalah antibodi yang timbul dari vaksin HPV ini. Apalagi kalau hubungan seksual pertama dia di bawah usia 20 tahun. Artinya dia udah mungkin terpapar dan tubuh dia udah membentuk antibodi nih terhadap virus HPV ini. Makanya kayak kalau misalnya udah berhubungan seksual terus dia vaksin ya efektivitasnya akan menurun. Kayak nggak perlu amat vaksin HPV gitu sebenarnya kalau udah mah, karena vaksin sifatnya mencegah bukan mengobati, dia bukan obat. Pertanyaan yang paling sering adalah, jadi kalau udah aktif berhubungan seksual masih boleh vaksin HPV nggak? Ya boleh-boleh aja, cuman efektivitasnya sudah menurun. Kenapa? Karena ada kemungkinan tubuh sudah memproduksi antibodi terhadap HPV ini. Ya karena kamu udah aktif berhubungan seksual. Tapi boleh, nggak dilarang. Tetap ada perlindungannya, cuman nggak sebesar ketika kamu divaksin sebelum kamu berhubungan seksual. Nah, sekarang kita lihat pap smear. Pap smear adalah prosedur pemeriksaan dan pengambilan sampel sel leher rahim untuk melihat ada atau enggaknya kelainan pada sel serviks tersebut yang mengarah ke arah keganasan ya, atau kanker serviks. Dan prosedur ini hanya boleh dilakukan untuk kalian yang udah aktif berhubungan seksual gitu. Karena ya kayak gini nih prosedurnya nih, akan dimasukkan spekulum ke dalam vagina untuk mengambil sampel sel serviks gitu dari dalam, yang mana ini kayak tidak etis gitu untuk dilakukan pada wanita yang belum pernah berhubungan seksual. Bayangin masa pertama kali dipenetrasinya sama spekulum. Jadi pap smear itu sifatnya deteksi dini. Kalau vaksin HPV adalah pencegahan. Tahu ya bedanya sekarang? Kalau udah nikah, udah aktif berhubungan seksual, ya better kalian di pap smear aja gitu. Karena kan untuk ngeliat nih, ada atau enggak nih kelainan pada sel leher rahim kalian yang mengarah ke arah keganasan atau enggak. Tapi yang perlu dicatat, hasil pap smear itu menggambarkan kondisi sel leher rahim kalian di saat itu juga. Jadi kayak di saat kalian diambil sampel. Dan ini bisa berubah dalam mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 6 bulan lagi itu bisa berubah. That's why pap smear itu disarankan untuk dilakukan berkala secara berkelanjutan setiap 3 tahun sekali. Hasilnya belum tentu sama loh. Kenapa? Karena virus HPV itu butuh 7-15 tahun untuk dia berkembang dari infeksi doang ke kanker serviks,
Kebayang nggak sih, jadi kayak ini timelinenya nih, begitu terpapar virus HPV itu nggak saat itu juga jadi kanker serviks gitu. Nggak kayak kalau orang kena COVID paling seminggu 2 minggu kemudian langsung muncul gejala, itu tidak gitu. Dia bisa 7 hingga 15 tahun kemudian baru bermanifestasi dan bergejala menjadi kanker serviks. Artinya perjalanannya tuh lama. Misal pertama berhubungan seksual usia 18 tahun, terus abis itu 21 tahun menikah, masih muda banget sih itu, anggaplah 23 tahun menikah, baru selesai 5 tahun ya kan, di pap smear belum ada kelainan apa-apa, oke. Nah terus di 3 tahun kemudian pap smear lagi belum ada kelainan apa-apa, oke. 3 tahun kemudian bisa jadi udah ada kelainan karena dia punya jangka waktu untuk berkembang tuh bertahun-tahun gitu. Kalau di atas 30 tahun, pap smear plus HPV DNA test itu bisa 5 tahun sekali, atau kalau pap smear doang ya 3 tahun sekali juga. Gitu teman-teman semua. Jadi sekarang udah paham ya, kalau misal belum menikah itu sebaiknya lakukan vaksin HPV. Kalau sudah menikah ya better di pap smear aja gitu, untuk melihat ada atau enggaknya kelainan pada sel leher rahim yang mengarah ke arah keganasan. Kalaupun mau vaksin HPV boleh, tapi efek perlindungannya nggak akan sebesar ketika divaksin sebelum pernah berhubungan seksual. Poin-poinnya seperti itu kesimpulannya. Jadi sekarang jangan bingung-bingung lagi ya kalau misalnya ada yang nanya, tunjukin aja video ini supaya bisa dapet infonya tuh full gitu dari awal sampai akhir, jangan di skip. So I guess that's all yang bisa aku sampaikan di video kali ini tentang vaksin HPV versus pap smear. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, saran, pendapat, atau mau sharing pengalaman kalian tentang melakukan pap smear atau vaksin HPV, boleh banget komen di bawah. Kita jadiin forum diskusi aja ya dengan bahasa yang sopan. Atau ada request lagi gitu kayak next time mau bahas tentang apa, juga boleh banget komen di bawah. Oh, aku harap video ini bermanfaat buat teman-teman semua, udah nggak bingung-bingung lagi, dan bantu share ke keluarga dan orang-orang terkasih kalian ya, terutama para perempuan. So I guess that's all for today. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk stay tune dan juga be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays juga. See you on my next video. Stay healthy, stay happy. Bye.